Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baby Mesya Sahra dengan NIM A1A124082. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman materi makro 1 mengenai keseimbangan pendapatan nasional, angka pengganda, hingga fenomena ketidakseimbangan pasar. Teman-teman, apa sih keseimbangan pendapatan nasional itu? Teman-teman, secara sederhananya, ekonomi akan seimbang jika apa yang diproduksi oleh pabrik habis dibeli oleh masyarakat. Nah, dalam dua sektor, pelaku ekonominya hanya ada dua, yaitu rumah tangga dan juga perusahaan. Teman-teman, pertama kita akan bahas mengenai jika investasi bersifat eksogen. Artinya, investasi ini tetap atau konstan. Ini tidak peduli apakah ekonomi sedang untung atau sedang rugi. Nah, teman-teman, sebelum itu kita juga harus tahu ada yang dikatakan sebagai pendekatan pengeluaran. Nah, keseimbangan itu terjadi ketika output sama dengan pengeluaran agregat. Contoh nyatanya, teman-teman, mari kita bayangkan di sebuah daerah terdapat pabrik yang memproduksi 1000 triliun. Nah, ekonomi ini akan seimbang jika masyarakat belanja kebutuhan sehari-hari ditambah pengeluaran pabrik sebesar 1000 triliun juga. Teman-teman, selanjutnya ada pendekatan tabungan dan investasi. Analoginya kita pakai ember bocor. Nah, teman-teman, pendapatan kita kan semuanya tidak dibelanjakan, tapi ada juga yang kita tabung. Nah, tabungan inilah yang dikatakan air yang bocor dari roda ekonomi. Nah, supaya air yang di ember tidak habis, perusahaan harus memasukkan keran air baru yang disebut sebagai investasi. Ekonomi ini akan seimbang jika tabungan sama dengan investasi. Tapi di dunia nyata, investasi itu bersifat endogen yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi dalam negeri. Teman-teman, ada juga yang dikatakan fungsi tingkat bunga. Nah, investasi dipengaruhi oleh harga modal. Misalnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman dari 12% ke 5%, maka para kedai kopi akan berpikir, wah, mumpung bunganya murah, saya mau pinjam modal untuk pinjaman sebagai modal pembeli mesin kopi. inflasinya terjadi karena bunga turun akan mengakibatkan inflasi yang sangat melonjak ke atas. Ada juga yang dikatakan fungsi tingkat pendapatan. Contohnya, jika perekonomian Indonesia lagi bagus, maka masyarakat ini memiliki banyak uang dan mereka berbondong-bondong untuk membeli mobil listrik. Karena pasar ramai melihat masyarakat yang berbondong-bondong untuk membeli mobil listrik, maka perusahaan otomotif global langsung berinvestasi triliunan rupiah untuk membuka pabrik di Indonesia. Nah, pendapatan nasional inilah yang dapat memicu investasi jadi naik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan angka pengganda atau multiplier. Sebagai contoh angka pengganda atau multiplier ini, misalkan pemerintah berinvestasi untuk membuat jembatan sebesar 100 miliar. Nah, otomatis 100 miliar ini sebuah pendapatan baru bagi kontraktor dan juga kuli bangunan yang bekerja. Nah, teman-teman, taruhlah para pekerja ini adalah tipe orang yang konsumtif. Nah, mereka membelanjakan pendapatannya sebesar 80% untuk membeli sembako dan juga baju baru di pasar. Nah, otomatis 80% ini mengalir ke kantong para pedagang di pasar. Nah, para pedagang di pasar ini juga membelanjakan 80% dari uangnya itu atau 64 miliar untuk membeli pasokan dari para petani. Nah, teman-teman, proses belanja berpendapatan ini akan terus-menerus berputar di masyarakat sehingga suntikan yang 100 miliar tadi akan melipat gandakan pendapatannya sehingga 500 miliar. Sangat hebat bukan, teman-teman?
Nah, teman-teman, terakhir kita masuk pada materi ketidakseimbangan pendapatan nasional. Nah, di ketidakseimbangan pendapatan nasional ini terdapat dua kondisi ekstrim, yaitu deflasi dan juga inflasi. Nah, di deflasi ini terjadi ketika masyarakat sangat lemah dibandingkan dengan produksi pabrik. Contohnya, pada saat kondisi pandemi COVID-19. Nah, pabrik memproduksi 1000 helai pakaian dan juga karyawannya bekerja secara terus-menerus. Tetapi masyarakat ini tertinggal di rumah dan menahan uangnya karena terjadinya pandemi COVID-19, sehingga terjadi penumpukan barang di gudang karena barangnya itu tidak keluar secara terus-menerus karena masyarakatnya yang saya bilang, masyarakat menahan dirinya di rumah dan juga uangnya, sehingga terjadilah deflasi. Nah, teman-teman, inflasi ini berbanding terbalik dengan deflasi. Inflasi ini ketika masyarakat memiliki banyak uang, tetapi barang yang mereka inginkan ini sangat terbatas. Nah, mereka berbondong-bondong untuk membeli baju, tetapi kuota baju ini sangat kurang. Tetapi masyarakatnya masih banyak yang memiliki banyak uang, sehingga disitulah terjadinya harga baju itu akan naik. Jadi teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.